Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 11 Juni 2021 kita bertemu kembali di dalam ibadah secara daring atau online. Kita percaya dan meyakini bahwa walaupun kita beribadah secara daring, Allah di dalam rohnya senantiasa hadir. Ia ada dan tinggal di dalam hati kita semua. Tema ibadah pada hari Minggu ini adalah tetap setia mengikuti jalan kebenaran. Sebelum kita bersama-sama masuk di dalam ibadah, marilah kita bersaat teduh terlebih dahulu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama berkumpul kembali. Walaupun kami harus berkumpul dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya semua ini kami kerjakan dengan penuh keyakinan bahwa kami mau bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan kami percaya Tuhan melalui ketaatan kami dengan mengedepankan kesehatan, dengan mengedepankan kesadaran bersama untuk menjauhi kerumunan, sehingga ibadah pun pada pagi hari ini kami harus melakukannya dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan menuntun kami di dalam kami beribadah. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami juga percaya kami menyatukan hati bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, dan Engkau juga berkenan untuk menyertai dan memberkati kami semua. Awali keberanian ibadah kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita awali bersama dengan memuji Tuhan. Kita meyakini dan mengimani bahwa Allah senantiasa hadir di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Kita bersama akan memujikan bersama-Mu. Mari kita pujikan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulangi lagi pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Bapak, Ibu, dan saudara serta saudari yang kasih Tuhan, mari kita bersama masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini kita dasari. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang senantiasa menyertai kita semuanya. Tuhan yang senantiasa melimpahi cinta dan kasih-Nya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Biarpun saat ini kita masih ada di dalam situasi pandemi, tetapi mari dengan penuh kesetiaan kita tetap bersama-sama menjalankan protokol kesehatan yang ada. Kita mendukung PPKM yang saat ini sedang berlangsung. Kesetiaan kita untuk divaksin dan senantiasa juga tak henti-hentinya kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Kita juga meyakini jika kita setia untuk mengerjakan bagian kita, maka Allah juga akan mengerjakan bagiannya. Allah senantiasa berkenan untuk menolong kita melewati badai pandemi ini. Kita bersama memuji pujian pertolongan. Mari kita pujikan bersama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada di dekat-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Saudara dan saudari semuanya, seringkali kita gagal untuk bisa berlaku setia kepada Allah kita, Allah yang begitu setia dan mengasihi kita. Kegagalan untuk tetap berlaku setia kepada Tuhan membuat kita terjatuh di dalam kebencian, di dalam egoisme, ketidakjujuran, kesombongan, keserakahan, ketidakpedulian, dan berbagai sikap yang menunjukkan ketidaksetiaan kita untuk menghadirkan cinta kasih Allah pada sesama kita. Marilah kita mengaku dosa, kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, aku sungguh menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah berlaku tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Aku menyesali segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan anugerah-Mu hendak memperbaiki kehidupan dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah di dalam Kristus Yesus yang menebus dosa kami. Kami percaya Engkau mengampuni kami semua, orang yang berdosa. Amin. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kita diampuni, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan bersyukur kita kepada Allah. Amin. Kita akan merespon dengan pujian, mampirlah dengar doaku. Bait pertama dan yang kedua. Mari kita pujikan bersama-sama. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baiknya yang kedua. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Tolong tuntun kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Bersama kami akan membaca, merenungkan dan menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bersama akan kami baca, kami renungkan dan kami gumulkan. Sungguh boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon tuntunan penyertaan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan yang ke-29. Injil Markus pasalnya yang ke-6
ayat 14 sampai dengan yang ke-29. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan membenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan kita semua yang berbahagia adalah dengan tetap tekun membaca, merenungkan, dan lebih melakukan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita pagi hari ini akan menggumulkan sebuah tema, yaitu tetap setia mengikuti jalan kebenaran. Ada banyak godaan untuk tidak setia mengikuti jalannya Allah atau jalan kebenaran. Ketidaksetiaan tersebut biasanya disebabkan atau didasari oleh hal-hal tertentu. Misalnya, sumpeknya hidup atau banyaknya permasalahan-persoalan di dalam hidup. Seringkali karena hidup yang begitu sumpek, hidup yang begitu banyak persoalan, membuat kita merasa atau beberapa orang merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan jawaban doanya. Sebab jawaban doa yang biasanya diharapkan itu yang sesuai dengan keinginan, kemauan kita, bukan kehendaknya Tuhan. Lalu karena merasa bahwa sumpeknya hidup, banyaknya persoalan hidup, kemudian memilih menggunakan narkoba sebagai pelarian ataupun minum-minuman keras sebagai pilihan yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian
Beberapa orang juga karena merasa bahwa mereka ingin menikmati hidup. Lalu mereka tidak mengikuti jalan kebenarannya Allah atau mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Ketika diperhadapkan pada persoalan untuk memilih kenikmatan hidup, mereka banyak yang melepaskan imannya. Baik karena karir, baik karena pasangan, ataupun suami ataupun istri. Beberapa orang juga karena egoisme atau harga diri. Sesungguhnya kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, mengikuti jalan kebenaran itu tidak hanya orang-orang yang mengikut Kristus. Atau ketika orang tidak lagi mengikuti jalan kebenaran itu bukan hanya yang murtad. Tetapi ketika menjadikan harga diri kita itu menjadi lebih dari yang lain. Atau menjadikan harga diri kita menjadi utama dari yang lain. Contoh kasus misalnya ketika di awal-awal pandemi banyak memborong masker, hand sanitizer, kemudian dijual lebih mahal lagi. Saat ini juga beberapa obat COVID juga mulai langka karena ada beberapa oknum yang menimbun dan menjualnya dengan harga yang mahal. Begitu pula kita lihat fenomena kemarin, ada isu tentang susu yang dianggap bisa menangkal COVID. Sehingga susu itu pun sepi, hampir tidak ditemukan di toko-toko. Artinya semua dilakukan demi mencari keuntungan. Artinya semua dilakukan karena egoisme, lebih mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, lalu mengabaikan orang lain. Orang lain adalah dianggap sebagai objek yang bisa dikendalikan. Itu pun sudah disebut sebagai tidak lagi mengikuti jalan kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini bacaan kita mengajak kita untuk merefleksikan mengenai kesetiaan kita di dalam mengikuti jalan kebenaran. Kita diajak untuk melihat tidak sekedar percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran, tetapi menjadikan Yesus itu sebagai jalan yang kita tempuh di dunia ini. Menjadikan Yesus sebagai teladan, menjadikan Yesus sebagai panutan, menjadikan Yesus sebagai penuntun, menjadikan Yesus itu hidup di dalam diri kita. Jadi segala yang kita lakukan itu senantiasa meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Ada beberapa hal penting yang bisa kita refleksikan dari bacaan hari ini terkait dengan kesetiaan mengikuti jalan kebenaran. Yang pertama yang mau kita lihat ketika kita ingin tetap setia mengikuti jalan kebenaran atau tetap setia mengikuti jalannya Yesus. Yang pertama, mari kita belajar supaya kehidupan kita ini sungguh-sungguh mempunyai kuasa untuk menghadirkan shalom. Jadi hidup kita ini punya kuasa untuk menghadirkan shalom. Dan ketika kita berbicara kuasa untuk menghadirkan shalom, yang perlu kita perhatikan adalah kita diajar untuk hidup di dalam kebenaran. Di Markus 6 ayat yang ke-14 di situ dikatakan, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Banyak orang menduga bahwa Yesus adalah Yohanes yang sudah bangkit. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu menghadirkan shalom sama seperti yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita diajak hidup serupa dengan Kristus. Kita diajak untuk bisa mempunyai kuasa. Orang-orang yang hidup serupa dengan Kristus itu mempunyai kuasa menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Dan ketika kita berbicara tentang kuasa untuk menghadirkan shalom, itu bukan dalam arti kata kemudian kita menjadi menang-menangan atas orang lain, kita menjadi berkuasa atas orang lain. Tidak. Tetapi kita diajar. Kita hidup untuk mempunyai kuasa, senantiasa rendah hati. Sama seperti Yesus, sama seperti Allah yang berkenosis di dalam rupa Yesus. Kita diberi kuasa untuk mengampuni.
Kita diberi kuasa untuk mencintai. Dan itulah kuasa-kuasa yang bisa menghasilkan damai dan sejahtera. Yang membawa manfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan itu juga dikerjakan oleh Yohanes. Yesus menyempurnakannya. Yesus melakukannya. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kuasa untuk menghadirkan Shalom itu tentunya menjadi penanda bahwa kita itu setia mengikuti jalan kebenaran. Selain itu Bapak Ibu, ketika kita diberi kuasa untuk menghadirkan Shalom, kita juga diajar untuk senantiasa menyerukan mengenai kebenaran yang kita yakini dan kita imani. Di ayat yang ke-18 di situ dikatakan, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yohanes menyerukan sebuah kebenaran, menyerukan apa kebenaran di dalam itu. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Herodes itu tidak benar. Apa yang dikerjakan Herodes itu salah. Kita bisa membandingkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini ketika kita diberi kuasa untuk menghadirkan Shalom, selain kita hidup di dalam kebenaran, kita diajak untuk menyerukan kebenaran itu. Kita diajak untuk senantiasa berani menjadi saksinya di tengah situasi-situasi yang mungkin terasa berat, tetapi kebenaran itu terus harus tetap kita hadirkan. Saat ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita diajar untuk menyerukan kebenaran. Kondisi pandemi ini membuat kita sesungguhnya menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya sekedar berlindung diri, tetapi kita menjadi orang pengikut-pengikut Kristus yang berani menyuarakan tentang kebenaran. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terus menyuarakan bahwa Yesus adalah kebenaran yang sejati, tetapi kita juga perlu menyuarakan kebenaran-kebenaran yang bisa menyelamatkan hidup orang lain. Dengan ketaatan kita saat ini untuk menaati PPKM, itu kita sudah menyerukan tentang kebenaran yang saat ini dianggap oleh banyak orang itu adalah sebuah skema atau rancangan global untuk menghancurkan tatanan dunia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, mari kita belajar bahwa ketika kita tetap setia untuk mengikuti jalan kebenaran, kita diajak untuk melihat kembali bahwa kita ini sudah diberi kuasa untuk menghadirkan Shalom. Kita diberi kuasa untuk menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan itu artinya mengajak supaya hidup kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, dan kita berani terus menyuarakan kebenaran. Akan ada banyak konsekuensi yang kita bisa tanggung. Tetapi itu adalah salah satu hal yang harus terus kita imani dan kita hidupi. Bahwa kita diberi kuasa untuk menghadirkan damai sejahtera yang membawa manfaat bagi dunia ini. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bahwa ketika kita belajar untuk tetap setia di jalan kebenaran hanya Allah, kita diajar untuk memilah dan mengerjakan hal yang benar. Di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa juga senang mendengarkan dia. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Herodes sesungguhnya tahu bahwa Yohanes itu orang yang benar. Apa yang diperkatakan Yohanes kepada Herodes itu adalah hal yang benar. Tetapi nampaknya, dan yang kita baca, Herodes tidak bisa mengerjakan hal yang benar. Dia sudah mampu memilih dan memilah, tetapi tidak mampu mengerjakan hal yang benar. Melalui ayat ini kita diajar bahwa ketika kita ingin tetap setia mengikuti jalan kebenarannya Tuhan atau jalan kebenarannya Allah,
kita diajar terus memilih, memilah, mengerjakan hal yang benar. Kalau bahasa teologisnya, kita diajar untuk mampu terus melakukan discernment. Kita diajar untuk memiliki sikap tidak terburu-buru di dalam memberikan pilihan atau memberikan justifikasi. Yang perlu kita lakukan, mari kita belajar untuk memilih, memilah, dan mengerjakan hal yang benar. Karena seringkali bahwa pilihan yang kita pilih itu bukan berdasarkan karena hal itu benar atau hal itu harus kita kerjakan, tetapi seringkali karena suka atau tidak suka. Kita juga sering tahu bahwa pilihan yang kita ambil itu salah, tetapi karena mungkin yang menyarankan pilihan itu adalah orang yang tidak kita sukai, lalu kita tidak mengambilnya. Kita mengambil pilihan yang merasa bahwa oh ini yang benar, karena yang memberi saran adalah orang yang tidak kita sukai. Atau karena kita merasa pekewo, karena yang memberikan saran itu adalah mungkin orang yang kita hormati, pemimpin kita. Sehingga tanpa sadar pilihan-pilihan yang kita jatuhkan itu bukan pada kita memilah yang benar kemudian mengerjakan yang benar, tidak, tetapi lebih pada suka atau tidak suka, lebih pada ewo atau ewo dan tidak pekewo, gitu ya. Jadi itu yang sering kali terjadi. Apalagi saat ini di mana informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Banyak orang yang cenderung memilih yang sesuai dengan apa yang mereka pahami dan mereka sukai. Apalagi kalau sudah diembeli oleh ayat-ayat dan yang menyampaikannya pendeta atau pengkhotbah yang mereka sukai atau pendeta atau pengkhotbah yang hebat. Langsung saja diiyai tanpa mencari lagi sumber-sumber yang mungkin lebih valid, yang lebih mengerti, lebih memahami. Kasus COVID saja saat ini membuktikan. Sebenarnya banyak para pendeta itu yang bukan ahli virus, tetapi mereka banyak yang menjadi ahli virus. Sehingga tanpa sadar menjerumuskan banyak orang untuk memilih hal yang salah. Seorang pendeta itu atau seorang pengkhotbah itu tidak ahli dalam segala-galanya. Persoalan virus itu ahlinya adalah ahli virus. Tetapi banyak pendeta di saat pandemi ini justru menganjurkan hal-hal yang menjerumuskan orang lain. Hati-hati. Makanya mari kita belajar untuk memilah hal-hal yang benar, kemudian kita mengerjakan hal yang benar tersebut. Jadi mencari referensi atau mencari memilih, memilah itu bukan hanya sekedar karena kita menyukai atau hal tersebut disampaikan oleh orang yang kita sukai. Ingat, itu seringkali menjebak kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Dan Herodes terjebak karena dia memilih untuk mendengarkan orang yang dia cintai. Padahal orang yang dia cintai itu menjerumuskannya. Jadi mari kita belajar ketika kita ingin setia, untuk tetap setia di jalan kebenaran. Kita diajar untuk bisa memilih, memilah, kemudian mengerjakan hal yang benar. Dan jangan sampai pilihan kita itu adalah pilihan yang salah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita diajar untuk tidak bersikap egois. Di ayat yang ke-26 dikatakan, lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Herodes sadar kalau apa yang dikatakannya, apa yang disampaikan oleh anak tirinya, itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Dia lebih memilih sikap egoisnya. Dia takut popularitasnya menurun. Dia takut oleh gengsinya. Dia juga takut kehilangan kesenangannya. Karena saya bisa membayangkan bahwa Herodias pasti adalah sosok yang wanita yang begitu seksi atau wanita yang begitu dianggap sempurna oleh Herodes. Sehingga dia mau melakukan apa saja. Dan dia takut kehilangan itu. Di dalam hidup kita sehari-hari pun, karena gengsi, karena kita punya posisi dan cenderung tidak mau disalahke atau kehilangan posisi yang penting,
kita seringkali juga bertindak egois. Lihatlah, kita bisa melihat banyak ucapan-ucapan dari pejabat yang sak kepenake dewi, sehingga membuat rakyat itu bingung. Mana sih ini sumber yang layak dipercaya? Banyak yang mencela-mencela. Kita bisa melihat kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial. Dia dengan sangat tegas mengatakan bahwa korupsi itu bisa membuat malu keluarga. Tapi apa yang terjadi? Dia melakukannya. Bapak dan saudara kasih Tuhan, keberanian untuk menyatakan bahwa diri ini salah atau bersalah itu sangat penting. Karena itu sesungguhnya membuat situasi tidak menjadi kacau. Kita tidak membuat orang lain menjadi pihak-pihak yang disalahkan atau membuat orang lain susah. Tetapi justru situasi akan menjadi lebih baik ketika kita mau bahwa kita ini juga salah. Bahwa saya ini salah. Dan ini penting. Sebab apa? Dengan begitu situasi akan menjadi lebih baik. Orang yang seharusnya tidak bersalah, seorang yang seharusnya tidak dipersalahkan menjadi benar. Karena kita berani mengakui kesalahan yang kita kerjakan. Artinya ketika kita hidup, kita memilih untuk tidak hidup di dalam keegoisan. Kita menjadikan diri kita terbuka untuk diberi masukan. Ketika kita mau untuk dikritik, mau untuk senantiasa belajar dari kritikan-kritikan tersebut, kita menjadi pribadi yang tidak egois. Kita mau belajar dari siapa saja, kita mau terbuka untuk kritikan. Karena kita yakin bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai apapun untuk mengingatkan kita. Menjadi pribadi yang terbuka dengan kritikan. Menjadi pribadi yang terbuka dengan berbagai masukan. Justru akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu untuk menyaring, menyerap segala sesuatu yang memang bermanfaat untuk tetap kita kerjakan, untuk kita tetap setia mengikuti jalan kebenarannya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saat ini pandemi yang terjadi semakin mengkhawatirkan, sebab banyak masyarakat yang gugu karpe dewi. Dan ini juga banyak terjadi pada orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Mengikuti jalan kebenaran itu tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi harus terbukti di dalam kehidupannya yang menghadirkan shalom dan sejahtera. Terbukti mampu memilah dan mengerjakan hal yang benar. Dan berani untuk melihat kepentingan yang lebih luas. Tidak sekedar melihat kepentingannya sendiri. Sudah saatnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berperan secara sungguh-sungguh di dalam menghidupi jalan kebenaran. Dengan terus mengikuti jalan kebenarannya Kristus. Saat ini yang perlu kita kerjakan, mari kita terus mendukung upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kita tetap taat pada protokol kesehatan. Kita mendukung PPKM. Kita mendorong orang-orang yang belum ikut vaksin untuk segera ikut vaksin. Dan disitulah kita melihat bahwa hidup kita bisa menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Kita mampu bertindak untuk mengerjakan hal yang benar. Dan kita tidak berbicara tentang ego kita, tetapi kita juga menyempirkan orang-orang sekeliling kita. Dan sang jalan kebenaran Kristus Yesus itu di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya dikerjakan di atas bumi ini, tidak hanya sekedar menebus dosa kita, tetapi menunjukkan kepada kita bagaimana hidupnya menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain, membawa manfaat bagi banyak orang. Hidupnya juga mengerjakan hal yang benar. Dan hidupnya orientasinya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi orientasinya untuk keselamatan bagi orang di atas muka bumi ini. Dan
itu yang harus kita kerjakan. Mari kita belajar untuk melihat apakah kita sudah sungguh-sungguh taat mengikuti jalan kebenarannya Allah. Kita sendiri yang bisa menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah bersama-sama kita gumulkan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa kita. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan, Yesus Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami saat ini beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi Roh-Mu yang kudus senantiasa hadir dan menyertai kami dan memberkati kami semua. Pada pagi hari ini kami mensyukuri jikalau firman-Mu telah bersama-sama kami gumulkan. Biarlah firman-Mu tersebut menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penuntun bagi kami di tengah perjalanan kehidupan kami semua. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus sendiri yang berkarya, menjadikan firman itu boleh kami hidupi dan kami hadirkan dalam perjalanan hidup kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ampunilah kami. Karena kami percaya Tuhan, pandemi ini terjadi seringkali juga karena kami berlaku tidak setia, di mana kami sering mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga pandemi ini Tuhan masih saja terjadi karena kebodohan dan kebengalan kami di dalam menjalankan protokol kesehatan. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau sendiri di dalam Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk terus menjalani protokol kesehatan yang ada. Terlebih kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Seperti Bapak Petrus dan Ibu Siwi. Seperti Simbah Purwo. Seperti Mas Karno. Tuhan memberkati saudara-saudara kami tersebut yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Kami juga teringat juga kepada saudara kami terkasih, saudara kami Bapak Daniel dan istri yang juga sedang menjalani isolasi mandiri di Makassar. Tuhan juga memberkati sehingga saudara-saudara kami ini Tuhan di dalam masa isolasinya ini boleh Tuhan berikan semangat. Terlebih Tuhan sendiri yang memberkati sehingga proses penyembuhan mereka melalui isolasi mandiri ini Tuhan senantiasa Tuhan mampukan mereka untuk terus bersemangat. Dan mereka boleh melalui isolasi mandiri ini bersama dengan kekuatan, perlindungan, dan juga topangan dari kami semuanya. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan sendiri memampukan saudara-saudara kami ini mampu melewati masa isolasi mandiri, sehingga mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga bersyukur jika saudara kami terkasih Bapak Samuel Dirbini dan keluarga juga boleh melewati masa-masa isolasi mandiri, dan saat ini Tuhan Kau boleh pulihkan kondisi mereka semua. Kami terus berdoa untuk situasi ini, tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis depan. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh berjuang penuh dengan semangat. Terlebih kami bersyukur jika pemerintah juga boleh memberkati para nakes dengan suntikan yang ketiga, sehingga mereka juga semakin dikuatkan di dalam menghadapi pandemi ini. Mereka mulai memiliki kekebalan tubuh dengan vaksin yang disuntikkan tersebut. Begitu pula dengan proses vaksinasi yang saat ini terus berjalan, terus dikebut Tuhan. Tuhan memberkati sehingga seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesadaran untuk memberi diri divaksin. Karena dengan cara ini salah satu cara untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah berkati dengan segala upaya dan daya, dengan segala keberadaan mereka saat ini, mereka sedang berjuang untuk terus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Dan memberkati kondisi ekonomi bangsa kami percaya pertumbuhan ekonomi juga boleh berjalan dengan baik karena kami percaya Tuhan dengan berakhirnya pandemi ini pelan-pelan pun kami juga akan memperbaiki ekonomi yang ada bersama dengan pemerintah, dengan seluruh lapisan masyarakat kami boleh bawa-membawa. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan jahat orang-orang yang mencoba mencari keuntungan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Sadarkan mereka bahwa situasi ini membutuhkan penanganan bersama, membutuhkan kerjasama, membutuhkan kepedulian satu dengan yang lain, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan saat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan,
pelayanan kami saat ini banyak yang tidak bisa berjalan dengan baik karena pandemi. Tetapi kami percaya, disitulah kami semakin sadar kerapuhan kami. Kami membutuhkan Engkau. Sehebat apapun pelayanan kami, sepintar apapun kami, tetapi kami tetap berharap padamu. Di pandemi ini menyadarkan kami membutuhkan Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau sedia memberkati setiap pelayanan yang kami kerjakan bersama dengan seluruh pengurus, bersama dengan jemaat di Jepara Mana Yogyakarta. Tuhan memampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja kami. Tuhan, sepenuhnya kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua dan penyertaan, perlindungan, dan kesehatan yang baik terlebih di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Banyak hal yang masih belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan kami. Tetapi kami tahu, kami mengerti, Engkau mengetahui apa yang sungguh-sungguh kami butuhkan, apa yang sungguh-sungguh kami perlukan, dan Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di segala masa, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita dan juga begitu setia kepada kita. Terbukti pemeliharaan Tuhan sangat nyata, walau kita masih diizinkan untuk menghadapi situasi pandemi ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang akan kita kumpulkan dan kita akan menyerahkan sewaktu ibadah sudah berjalan onset kembali. Mari kita memberikan persembahan sembari memuji nama Tuhan. Persembahan hati. Mari kita pujikan persembahan hati.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali mengambil sebagian dari berkat-Mu untuk kami persembahkan untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami. Tuhan menguduskan sehingga persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab untuk pekerjaan pelayanan di gereja GDJ Jepara, Pepanan Yogyakarta. Tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi biarlah pelayanan kami membawa berkat bagi orang-orang lain, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Semuanya kami haturkan untuk kemuliaan nama-Mu yang semakin lebih. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati pekerjaan kami, ataupun pelayanan kami, ataupun karya kami, sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga, sesama, dan gereja. Kami sungguh bersyukur dan terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita dipelihara dan dikuduskan oleh Allah yang begitu setia kepada kita. Allah adalah cinta yang menjadikan kita untuk tetap berani melangkah dan menghadirkan cintanya. Marilah kita melangkah dan menghadirkan cinta Allah dengan penuh kesetiaan dan tanpa rasa takut. Sebab Tuhan adalah cinta. Tuhan adalah kebenaran kita. Tuhanlah cinta. Mari kita pujikan. Kita bersyukur ibadah kita pada pagi hari ini boleh kita jalani dengan penuh sukacita, walaupun kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, sehingga memampukan kita untuk tetap setia menghadirkan kebenaran dan kita tetap hidup di jalan kebenarannya Allah. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini